Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi teman-teman, di pertemuan kelima, teman-teman hari ini akan membahas mengenai motif dan jenis-jenis dari kejahatan cybercrime. Jadi kenapa kok orang itu melakukan kejahatan cybercrime? Kenapa orang berbuat jahat, melakukan perbuatan pelanggaran terkait cyber dan melakukan kejahatan berkaitan dengan cyber. Nah, di pertemuan kelima ini nanti teman-teman akan mempelajari karakter pelaku. Kenapa orang melakukan, misalkan orang melakukan tindak pidana cyberporn atau orang melakukan kejahatan pornografi. Nah, ada beberapa hal di situ bahwa ketika orang melakukan cyberporn itu karena adanya keinginan dari kedua belah pihak. Artinya korban sendiri itu juga mengiyakan atau menginginkan kegiatan itu. Atau dalam ilmu viktimologi itu adanya korban kejahatan yang dia tidak menyadari kalau dia itu korban dari kejahatan itu ataupun dia itu pelaku dari kejahatan itu. Misalkan orang nonton video pornografi, itu dia tidak sadar bahwa dia itu pelaku sekaligus korban dari kejahatan cyber pornografi. Nah, dari situ teman-teman nanti juga akan melihat bagaimana cirinya motif orang melakukan kejahatan, misalkan pembobolan trading, karena dia motif ekonomi. Nah, di cybercrime itu ada beberapa hal yang macam-macam dari cybercrime ini yang menentukan seperti apa sih motifnya para pelaku cybercrime ini untuk apa. Karena nanti di jenis-jenis cybercrime itu ada macam-macam, kan ada banyak. Itu yang nanti yang menentukan motifnya itu mereka melakukan kejahatan itu untuk apa. Nah, di bahan bacaan silakan dibaca di bacaan 1 sampai dengan 4. Ini berkaitan dengan materi mengenai motif cybercrime dan perilaku karakter orang melakukan kejahatan cybercrime. Nah, di bacaan 1 itu ada di halaman 12 sampai dengan halaman 21 itu teman-teman nanti akan mempelajari bagaimana jenis cybercrime sampai dengan uh, upaya apa prinsip atau bagaimana menanggulangi ketika cybercrime ini dilakukan di beda wilayah. Karena kalau kita pahami bahwa kejahatan cybercrime ini dilakukan lintas wilayah ya, tidak mengenal ruang, tempat, dan waktu, sehingga untuk menanggulangi kejahatan cybercrime ini diperlukan metode-metode untuk penentuan yurisdiksi hukumnya. Nah, nanti silakan teman-teman membaca materi berkaitan hal tersebut. Kemudian di dalam materi ini juga nanti teman-teman juga harus mempelajari motifnya. Ketika orang melakukan kejahatan carding misalkan, di situ ada apa? Nah, kalau sedikit saya flashback di mata kuliah hukum telematika dulu, teman-teman mempelajari pola transaksi di e-commerce, mempelajari pola transaksi di dunia maya atau transaksi jual beli online. Nah, di pola jual beli online ini ada bisnis to bisnis, disebut B2B, ada bisnis to customer, B2C, ada bisnis to public administrasi, ada customer to public administrasi, ada customer to customer, ada public administrasi to public administrasi. Nah, ini semua nanti akan ada dan muncul di evaluasi pembelajaran. Silakan teman-teman mempelajari juga mengenai materi ini. Jadi ini sudah saya share juga. Nanti silakan saudara juga mengingat-ingat karena ini erat kaitannya atau berhubungan dengan motif atau bagaimana pelaku tindak pidana dalam kejahatan cyber ini melakukan kegiatannya. Jadi karakternya itu seperti apa? Karena apakah dia ini untuk kepentingan bisnis atau kepentingan konsumen atau kepentingan konsumen ke konsumen. Seperti halnya misalkan orang menghack atau
membuat kejahatan cyberdos. Cyberdos itu mengunci paksa atau membobol secara paksa suatu sistem jaringan komputer. Dia dikunci, kemudian dicuri datanya, atau mungkin dikunci, nanti kamu harus menebus sekian juta untuk tak bukakan kembali akunmu atau komputermu. Nah, ini salah satu bentuk modus. Seperti halnya kasus beberapa tahun kemarin, sempat heboh di Rusia dan di Eropa, serta di Australia itu heboh, komputer itu tiba-tiba terkunci, jadi kena serangan virus. Nah, serangan virus itu bisa melalui virus. Kalau yang umum kita kenal adalah virus Trojan, virus malware, itu adalah virus-virus umum yang sering kita kenal. Ada virus yang baik, ada virus yang mereka memang digunakan untuk melakukan kejahatan. Nah, ada motifnya sebenarnya. Motifnya itu ada motif ekonomi, ada motif politik, ada motif apa. Nah, itu yang nanti teman-teman harus bisa pahami, karena di dalam bacaan itu sudah saya berikan mengenai hal tersebut. Nah, teman-teman, untuk materi cybercrime di materi bacaan itu menjelaskan bahwa cybercrime itu termasuk kejahatan yang transnasional, artinya bebas, tidak tersekat pada wilayah suatu negara, sehingga untuk nanti yurisdiksi hukum mana yang berlaku untuk menghukum para pelaku cybercrime ini, dan apakah melihat dari kedudukan korban atau melihat dari akibat atau damage dari kejahatan itu, nanti akan kalian temukan di materi-materi ini. Nah, karakteristik dari cybercrime itu karena dia berbentuk kejahatan kerah putih atau white collar crime, karena disebut itu karena orang melakukan kejahatan cybercrime ini mempunyai keahlian khusus atau mempunyai kepintaran atau intelijen khusus, sehingga dia bisa menggunakan kemampuannya untuk melakukan kejahatan. Nah, inilah yang menjadi catatan kenapa kok cybercrime ini masuk ke dalam white collar crime. Nah, akibat dari kejahatan cybercrime ini juga dirasakan oleh masyarakat banyak, tidak hanya sekelompok 1-2 orang saja, tapi bisa yang lainnya. Nah, jenis-jenisnya itu ada banyak. Ini yang dirangkum di materi ini ada 9. Sebenarnya ada banyak sekali jenis-jenis kegiatan cybercrime. Yang pertama ada unauthorized access, atau dia memang sengaja membobol sistem untuk masuk ke suatu sistem secara ilegal. Kemudian illegal content, ini menyebarkan konten yang tidak sesuai dengan kebenarannya, atau misalkan berita hoax atau berita tidak benar, itu adalah illegal content. Kemudian bisa juga misalkan penawaran judi, penawaran pornografi, itu juga termasuk illegal content. Kemudian ada penyebaran virus secara sengaja. Virus tadi digunakan untuk merusak sistem yang ada di perangkat lunak suatu komputer ataupun suatu perangkat elektronik. Nah, penyebaran virus ini memang tidak berdampak pada manusia, seperti misalkan COVID tidak, tapi virus yang memang menjangkiti, merusak dari sistem di suatu komputer atau sistem komputer. Karena di dalam sistem komputer itu ada kode-kode yang nantinya itu dirusak oleh virus itu atau dirubah oleh virus itu. Nah, kemudian ada data forgery. Data ini adalah berkaitan dengan penipuan yang ada di dunia e-commerce. Kemudian ada cyber espionase atau sabotase. Ini sering sekali dilakukan untuk memata-matai informasi dari suatu negara satu dengan negara yang lain. Kemudian ada cyber stalking, mungkin di sini ada yang teman-teman habis putus dari mantannya, mungkin masih galau, kemudian memata-matai aktivitas dan kegiatan mantannya. Nah, memang di Indonesia belum mengatur mengenai undang-undang privasi diri ya, sehingga untuk kegiatan stalking ini di Indonesia masih belum ada hukumannya. Tapi kalau di beberapa negara lain, cyber stalking ini memang termasuk kejahatan, karena masuk ke privasi orang itu sangat rahasia. Bahkan
untuk menghapus privasi seorang itu seharusnya bisa dilakukan, tapi karena undang-undang privasi diri ini tidak ada sehingga tidak bisa. Mungkin saya contohkan, misalkan si Kartika Putri yang sekarang itu berjilbab, dulu dia kan sering pakai pakaian seksi atau pakaian ketat. Nah, dia itu sudah hijrah pengen menghapus foto-fotonya di masa lalu, pengen menyuruh Facebook untuk menghapus, itu tidak bisa. Karena memang undang-undang kita belum memberikan akses terhadap konsumen, ataupun si Kartika Putri ini menggunakan Facebook kan disebut konsumen, dia meminta kepada Facebook untuk menghapus foto-fotonya masa lalu, itu tidak bisa karena memang undang-undang tidak memberikan akses ke sana. Nah, kemudian ada carding, ini pembobolan transaksi online melalui kartu kredit. Kemudian ada hacking atau cracker yang lazim untuk membobol satu sistem komputer melalui dunia online. Kemudian ada cyber squatting dan cyber typo squatting, ini dia menggunakan nama yang sama, misalkan Sri Ratu sama Sri Ratu T-nya 22. Nah, itu berkaitan nanti dengan nama domain. Kemudian ada hacking, itu hijacking atau membaca dari karya orang lain, atau istilahnya kalau teman-teman sering lakukan itu plagiasi, memplagiat. Kemudian ada cyber terrorism atau berkaitan dengan terorisme, karena dia menyebarkan konten-konten yang bermuatan terorisme, ajakan-ajakan terorisme, itu masuk ke ranah cyber terrorism. Nah, itu mungkin sedikit contoh dari kejahatan-kejahatan cyber. Masih ada lagi yang banyak. Nah, dari 11 macam ini, tentunya mereka mempunyai karakter, motif yang berbeda-beda. Ada yang bisnis to bisnis, ada yang customer to customer. Itu kalau berhubungan dengan e-commerce. Kalau tidak berhubungan dengan e-commerce, misalkan kalau cyber squatting ini berhubungan dengan e-commerce, ya berarti bisnis to bisnis atau bisnis to konsumen. Nah, kalau tidak berkaitan, misalkan cyber terrorism, ini kan tidak berkaitan dengan e-commerce. Berarti kejahatan cyber terrorism ini memang murni dari pelakunya sendiri, murni dari eh, motif dari si pelaku ataupun kelompok dari pelaku itu untuk menyebarkan yang namanya terorisme. Terorisme ini macam-macam, pokoknya kalau berhubungan dengan terorisme adalah menyebar yang namanya rasa ketakutan, menyebar yang namanya kepanikan, itu semuanya termasuk terorisme. Jadi terorisme itu tidak bisa kita artikan bahwa misalkan ya seperti yang sekarang itu anti 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 Islam, atau mungkin anti agama yang lain, atau mungkin radikalisme. Jadi terorisme itu bisa macam-macam bentuknya. Pokoknya yang berkaitan dengan menyebar yang namanya rasa kepanikan dan ketakutan oleh masyarakat umum, itu termasuk dalam kejahatan terorisme. Kalau dilakukan di media online berarti cyber terorisme. Kemudian ada hacking dan hacker, dia tujuannya adalah membobol dan mengakses. Ada yang mereka membobol dan mengakses itu menguji keilmuan, atau juga memang yang mereka memanfaatkan untuk bisnis, murni kejahatan bisnis. Artinya mereka membobol sistem, mencuri data, atau memblok data, itu dia murni untuk bisnis. Nah, ada juga yang lainnya, misalkan carding. Kalau carding ini berkaitan dengan B2B atau business to business, yang mereka memang mencuri kartu kredit ini untuk mengambil uang-uang. Nah, beberapa kasus yang saya temukan, ada salah satu temannya teman saya itu dia mempelajari carding ini dan memang sengaja mencuri uang dari para milioner atau crazy rich atau orang kaya di beberapa negara. Jadi kalau orang kaya itu kan punya saldo yang miliaran ya, bahkan sampai triliunan. Mereka tuh ngambil mengatasnamakan kartu kreditnya si A untuk beli barang di situs jual beli online, misalkan di eBay. Mereka tuh beli di sana, tapi pakai kartu kreditnya orang kaya tadi. Nah, mereka ngambilnya nggak banyak, jadi ngambilnya dikit-dikit. Kalau orang kaya itu diambil uangnya sedikit itu nggak berasa. Nah, itu yang sering mereka lakukan. Jadi, mereka melakukan kejahatan ini mengambil uang dari kartu kredit. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, ini adalah contoh, adalah motif dan karakter dari
pelaku kejahatan cybercrime. Nah, macam-macamnya itu ada macam pornografi, kemudian ada cyber stalking, ada cyber trespass. Nah, yang pertama, pornografi ini memang kayak erat kaitannya ada hubungan antara pelaku dan korban. Ada juga memang pelaku ini yang mempunyai kelainan. Misalkan kalau saudara-saudara atau teman-teman ingat di media massa itu kemarin ada pelaku yang dia memanfaatkan media sosial, misalkan TikTok ataupun apa ya, Bigo atau apa itu, mereka mempertontonkan alat kelaminnya untuk mendapatkan apa istilahnya kalau di TikTok atau apa itu dapat bonus atau apa. Nah, itu banyak sekali motif yang seperti itu sekarang. Nah, itu merupakan motif-motif yang dilakukan dalam kejahatan di pornografi. Nah, di cyber stalking karena mengikuti atau mengintip-intip karena ada maksud tertentu atau tersembunyi. Nah, itu motifnya. Oke. Kemudian ada cyber trespass adalah kegiatan dengan melanggar area privasi orang kaitannya dengan web hacking, artinya seperti kemarin di website saya itu dibobol oleh Tentara 89 Jakarta. Nah, itu mereka memang sengaja membobol akses-akses seperti itu untuk mengunci area eh, apa namanya informan publik. Artinya misalkan kemarin saya itu di websitenya kemahasiswaan itu dibobol karena mau menampilkan area informasi publik. Nah, rata-rata yang diserang oleh cyber trespass ini adalah hal-hal yang seperti itu. Nah, seperti kejadian yang beberapa waktu lalu ada saling serang antara cyber hacker di Indonesia dengan hacker yang ada di India, Iran, itu kemarin mereka saling menyerang. Nah, itu mungkin sedikit dari contoh. Nanti silahkan teman-teman pelajari sendiri. Kemudian ada di semuanya di bahan bacaan. Setelah itu nanti jangan lupa kerjakan evaluasi topik 5 dan presensi. Ingat, presensi sesuai dengan jadwal mata kuliah, yaitu hari ini dari mulai pagi sampai nanti malam untuk presensi. Jadi pada hari itu. Jadi apakah besok bisa Pak? Saya tidak bisa. Dan saya tidak bisa membuka. Jadi absensi harus sesuai dengan jadwal. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.